Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restia Komalasari dari Pokjar Sungkai Barat dengan NIM 857017922. Saya akan menampilkan video pembelajaran tema 9 halaman 3-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semangat kalian hari ini? Alhamdulillah, tentu saja kalian semangat, harus semangat kita ya sayang ya dalam mengawali pagi hari ini. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua, syukur alhamdulillah. Oke sayang ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama mengamati gambar tentang lingkungan alam. Lalu kita akan membaca teks tentang sumber energi air dan listrik. Lalu kita juga akan mengamati gambar tentang pembangkit tenaga listrik. Oke, sebelumnya silahkan kalian buka tema 9 Kayaknya Negeriku halaman 3 dan 4. Coba kalian lihat dulu halaman 3. Nah, setelah kalian lihat gambarnya, nah, apa saja sih yang kalian lihat di situ sayang? Oke, kita baca dulu teksnya bersama-sama ya. Oke, sudah. Nah, menurut kalian apa saja sih yang kalian lihat dari situ? Atau apa saja sih kesimpulan yang kalian bisa ambil dari bacaan teks yang ada di dalam buku tersebut? Nah, iya. Jadi sayang ya, yang kalian lihat di situ tadi kita membaca tentang pembangkit listrik. Oke. Buku bacaan kalian bisa kalian lihat kembali ya sayang ya, air dan listrik. Nah, ibu mau bertanya nih, air itu bisa kita pakai sehari-hari tidak sih? Iya, tentu saja. Air itu nak, kita pakai kebutuhan untuk sehari-hari. Nah, bisa nggak sih ada manfaat lain tidak sih? Ada. Nah, apabila kalian mungkin sering ya pernah berlibur nih, kita melihat bendungan atau kita melihat waduk. Nah, itu ada gunanya nak. Jadi itu seperti danau buatan manusia. Gunanya untuk apa ya? Nah, pada bendungan-bendungan itu biasanya nak, itu digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi seperti ini ya sayang ya. Apabila sifat air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, pada saat dia turun mengalir itu turunlah di kincir. Ada kincir di bawah air. Nah, kincir itu tujuannya adalah apabila dia terkena air, dia akan bergerak. Nah, si kincir tadi bergerak. Apabila debit air banyak, air ini sangat deras menjatuhi kincir dan kincir berputar lebih cepat, secara otomatis maka gerakan yang akan ditimbulkan oleh si kincir ini tadi akan lebih cepat pula. Nah, inilah gunanya air sayang. Nah, dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini kan sesuatu kebutuhan manusia, kebutuhan kita sehari-hari yang memang tidak bisa dilepas atau kita tidak bisa melakukan apapun tanpa air. Bahkan kita pun perlu, tubuh kita perlu air. Nah,
Di Indonesia ini nak, pembangkit listrik tenaga air ini nih salah satu upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Nah, oleh karenanya aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, seperti itu ya sayang ya. Jadi turbin ini nanti berputar. Nah, gerakan yang sangat cepat ini, turbin ini tadi diubahlah menjadi tenaga listrik. Tentu kalian sudah tahu ya, kemarin kita belajar tentang apa coba? Nah, kita belajar tentang membangkit listrik tenaga uap dan yang lain-lain ya sayang ya. Nah, ini sayang ya, air ini nih harus menjadi sesuatu yang sumber energi yang sangat dibutuhkan, dan karenanya di Indonesia sangat melimpah. Oleh karenanya kita harus menjaga kelestarian air yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa ya sayang ya kita menjaganya? Oke, apabila kita hidup di gunung yang tinggi, itu kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kenapa ya? Ada yang bisa tahu tidak? Nah, apabila kita menebang pohon secara sembarangan, secara otomatis akar-akar pohon yang menyimpan cadangan air yang ada di dalam tanah itu tidak ada lagi. Otomatis air juga akan pergi. Nah, oleh karenanya apabila kita akan menebang pohon, kita harus menghijaukannya kembali. Dengan cara apa, Nak? Dengan cara kita menebang pohon, lalu di bawahnya kita menanam kembali. Jadi kita juga harus melestarikan lingkungan. Supaya apa? Supaya air tetap terjaga. Nah, jadi intinya seperti ini nak, dalam pembelajaran hari ini ya sayang ya. Oke, dari makin derasnya air, secara otomatis semakin kencang pula kincir berputar. Oleh karenanya energi listrik pun yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, sekarang kalian membuat kelompok. Kita bagi ya sayang ya. Kita kan satu kelas ini 20 orang. Kita harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Oke, ibu tentukan atau kalian yang menentukan? Oke, sudah kalian tentukan kawannya masing-masing kan? Oke, setelah itu kalian berdiskusi. Oke, diskusikan dulu ya sayang ya tentang pengamatan kita terhadap bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, setelah itu sudah kan kalian berdiskusi? Dituliskan ya nak ya hasil diskusi kalian ke dalam buku. Oke, sudah. Oke, kalau gitu Ibu minta kepada kalian perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke dalam kelas, maju di depan kelas. Kita akan membacakan hasil dari diskusi kalian bersama teman-teman. Oke, kelompok 1? Oke, sudah. Kelompok 2? Oke, sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Iya. Jadi nak, apa sih kesimpulan dari diskusi ini? Nah, betul sekali. Jadi, air dan listrik adalah kebutuhan yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kita di rumah memerlukan air setiap harinya. Juga kita memerlukan listrik. Apapun untuk saat ini yang kita lakukan di rumah semuanya memerlukan air dan listrik. Oke, apakah ada yang kurang mengerti? Oke, jadi sayang ya, sumber tenaga listrik atau sumber pembangkit tenaga listrik itu memang sangat diperlukan. Kenapa? Karena di Indonesia ini pembangkit tenaga listrik memang sangat diperlukan karena memang
yang mudah, sumber dayanya itu ada, air kita melimpah, tinggal turbin yang menggerakkan. Makanya pemerintah menggalakkan pembuatan waduk atau bendungan supaya pasokan listrik untuk kita tercukupi. Oke, apakah kalian ada yang kurang mengerti tentang pembahasan kita hari ini? Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Oke, coba kita tepuk tangan dulu untuk kerjakan hari ini. Oke, kita tepuk tangan pula, give applause juga untuk kawan-kawan kita yang mau maju mewakilkan kelompoknya hari ini. Oke, kesimpulannya adalah kita harus bisa melestarikan sumber daya alami yang ada di Indonesia dengan cara melestarikan, dan juga kita turut andil dalam penggunaan listrik yang berhemat. Oke. Kalau begitu, Ibu akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.